Halo, selamat pagi Bu Ansi. Selamat pagi Ibu. Ada sibuk kah? Tidak Ibu. Oke, baik. Kalau Ibu Ansi tidak sibuk, saya ada mau minta waktu sebentar. Ya. Ini terkait dengan rencana observasi kita. Kira-kira sudah ada waktunya kah? Di kelas mana? Ya baik Ibu, saya sudah ada waktu Ibu. Itu di Rabu depan tanggal 11 Oktober 2023 di kelas 10A jam pertama dan kedua. Oke, baik. Jadi sebelum kegiatan observasi itu Ibu, saya sedikit bertanya-tanya. Jadi saya ini sampaikan kembali bahwa nanti kita observasinya itu di kelas 10A hari Rabu depan tanggal 11 Oktober di jam pertama kedua. Ya. Oke, baik Ibu, terkait dengan rencana observasi ini apa yang sudah Ibu persiapkan? Saya sudah persiapkan untuk kegiatan pembelajaran itu Ibu. Saya sudah siapkan perangkat ajar, sudah siapkan LKPD, terus bahan ajar, dan juga ice breaking. Oh, ada ice breaking ya. Ya. Ini pasti anak-anak akan merasa senang Ya. karena ada ice breaking. Luar biasa Ibu. Nah, kalau begitu materi apa yang nanti Ibu ajarkan pada pembelajaran itu? Jadi pembelajaran materi yang saya siapkan dalam kegiatan pembelajaran itu Ibu, itu materinya tentang identitas diri, tindakan sosial, dan juga hubungan sosial. Tapi materi yang lebih saya tekankan pada pembelajaran tersebut yaitu tentang hubungan sosial Ibu. Terkait dengan materi ini, tujuan yang Ibu harapkan terkait dengan peserta didik itu seperti apa? Tujuan yang saya harapkan dari peserta didik itu ada dua Ibu. Yang pertama, saya mengharapkan siswa itu mampu menjelaskan tentang pengertian interaksi sosial. Kemudian yang kedua, saya mengharapkan siswa itu mampu menjelaskan tentang faktor pendorong interaksi sosial. Baik. Untuk kegiatan pembelajaran ini, observasi ini, kira-kira di bagian mana yang Ibu ingin saya amati? Baik, saya sesuai dengan kegiatan pembelajaran saya sehari-hari Ibu, saya mau Ibu mengamati saya pada bagian peserta didik, lebih tepatnya pada keaktifan peserta didik, karena menurut saya selama ini saya lebih fokus pada metode ceramah satu arah. Saya kurang melibatkan siswa saat ceramah ini. Baik, tentang bagaimana Ibu ingin mengaktifkan peserta didik ini, kira-kira strategi apa yang Ibu siapkan untuk membuat peserta didik aktif dalam pembelajaran nanti? Jadi metode yang saya siapkan itu selain ceramah, saya siapkan tanya jawab dan juga diskusi kelompok. Oke, ada ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Nah, terkait dengan tanya jawab ini, kira-kira modelnya seperti apa tanya jawab ini? Kalau tanya jawab, saya secara di perangkat ajar saya sudah siapkan pertanyaan pemantik. Jadi di situ saya ingin menggali informasi terkait dengan materi yang akan saya jelaskan sebelumnya kepada siswa. Jadi saya mau melibatkan semua siswa, baik yang sering aktif maupun yang kurang aktif dengan metode tanya jawab ini. Oke, baik. Jadi Ibu mempersiapkan beberapa pertanyaan pemantik terkait materi ini. Nah, terkait dengan diskusi kelompok ini, kira-kira apa yang sudah Ibu, strategi apa yang Ibu akan jalankan dengan diskusi kelompok ini? Jadi diskusi kelompok ini Ibu, saya sebelum bagi kelompok saya sudah punya daftar tersendiri, di mana saya sudah bisa mengenali siswa, dari siswa yang menurut saya mampu dan juga siswa yang menurut saya kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Jadi metode saya dalam strategi saya dalam membagi kelompok itu, saya membagi atau mengkolaborasikan siswa tersebut agar mereka bisa menjalin atau memiliki kelompok yang aktif gitu Ibu. Oke, baik. Jadi Ibu ingin membagi kelompok itu bervariasi, yang mampu dengan yang tidak mampu biar mereka saling kolaboratif. Nah, kira-kira apa perangkat apa atau apa yang sudah Ibu siapkan terkait dengan diskusi kelompok ini? Kalau dalam kegiatan diskusi kelompok, saya menyiapkan LKPD yang akan dibagikan kepada kelompok masing-masing. Baik, Ibu Ansi, saya lihat dari percakapan singkat kita ini, Ibu sudah siap untuk kegiatan pembelajaran di mana saya akan mengobservasi Ibu. Jadi harapannya
bahwa kegiatan ini pada hari Rabu depan bisa berjalan dengan lancar. Jadi terima kasih Ibu Ansi, selamat siang. Ya Ibu. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, jadi sebelum mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Yang bertugas, silakan. Oke, silakan. Tugas Sonya. Ya, Sonya bangun. Baik, terima kasih Sonya. Ibu ambil absen dulu ya. Tasya, Tiara. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah keadaan hari ini sangat baik. Kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Jadi sebelum Ibu mulai dengan materi yang baru, Ibu mau bertanya, kira-kira materi kita minggu lalu, pada pertemuan minggu lalu itu materi yang tentang apa? Tentang apa? Tindakan sosial. Masih ingat semua? Ya, kalau tidak salah, ada tindakan-tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ada berapa tindakan itu? 3. Ada 3. Siapa yang mau menjawab? Siapa? Coba Tasya, ada berapa? Ya, apa-apa saja? Ya, primer, sekunder, dan juga integratif. Jadi hari ini kita akan memulai materi yang baru, yaitu tentang hubungan sosial. Jadi mengapa kita perlu mempelajari materi tentang hubungan sosial? Kalau dalam hubungan sosial, otomatis itu berkaitan dengan interaksi. Tidak mungkin hubungan itu dia hanya berfaktor pada dirinya sendiri. Dia harus membutuhkan interaksi dengan sesama. Baik, jadi tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini itu ada 2. Jadi baik, kita perhatikan ada 2 tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Yang diharapkan dapat tercapai pada pembelajaran hari ini itu yang pertama, siswa mampu menjelaskan konsep interaksi sosial. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan faktor pendorong interaksi sosial. Ya, jadi sebelum kita memulai dengan materi kita yang baru, Ibu akan memulainya dengan ice breaking. Jadi ice breaking ini berupa permainan. Permainan yang dimaksud ini adalah mencoba konsentrasi di antara kalian. Dan sudah seperti ini. Konsentrasi. Coba ulang. Konsentrasi. Ulang. Konsentrasi. Kemudian yang kedua, konsentrasi dimulai. Ulang. Konsentrasi dimulai. Mulai. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ansi Sonya. Sonya Angel. Lalatia. Dia Maya. Maya. Ya baik. Sebentar. Jadi sebelum kita mulai, Ibu mau bertanya, kira-kira apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Coba Coki. Ya, jadi menurut Coki dia mengatakan bahwa interaksi sosial adalah di mana ketika kita memiliki hubungan dengan orang lain. Ya, baik, kita tangan Coki dulu. Masih ada yang lain? Masih ada yang lain? Coba Sonya. Apa kita perlu mempelajari interaksi sosial? Siapa yang bisa? Mengapa kita sebagai manusia perlu mempelajari interaksi sosial? Siapa yang bisa? Nah, jadi menurut Coki, interaksi itu sangat perlu untuk kita pelajari karena di antara manusia itu memiliki rasa saling ketergantungan atau saling membutuhkan. Nah, selain itu ada juga faktor-faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial. Siapa yang bisa?
Iya, coba. Cornelia. Ya, jadi menurut Cornelia itu ada sugesti, ada identifikasi, ada imitasi, ada simpati, dan juga empati terbagi dalam 6 kelompok. Jadi otomatis kelompoknya akan ibu tentukan, bukan dari kalian tentukan, tapi ibu yang tentukan supaya kalian tidak boleh memilih di antara teman-teman, tapi ibu mau kalian berbaur dengan teman-teman yang sehari. Jadi baik, perhatikan lembaran kerja masing-masing. Perhatikan lembaran kerja masing-masing. Dia di situ ada 3 suruhan di situ. Yang pertama, kalian menjelaskan apa itu interaksi sosial. Kemudian yang kedua, kalian menjawab syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Kemudian yang ketiga, ada juga faktor mendorong terjadinya interaksi sosial. Jadi kalian tinggal isi di situ, sudah ibu siapkan lembarannya. Kemudian jangan lupa ditulis nama. Bisa lihat di situ sudah ada referensi di situ, silakan dicari jawabannya. Setelah itu kita presentasi. Sudah bisa mengerti? Yang ibu kasih? Ya, Coki, silakan. Kita tulis di sini, ini menurut kita akan tahu yang ibu. Jadi baik, perhatikan sini semuanya. Perhatikan, kalau sudah perhatikan sini. Jadi kita akan mulai presentasi hasil diskusi kelompok kalian. Tepuk tangan untuk kelompoknya semua. Menerima, mengakui dan menjunjung tinggi apa yang akan saja yang dilakukan oleh orang. Contohnya, bicara tentang Kelas besar tentang materi yang sudah dibahas pada hari ini, yaitu tentang pengertian dari interaksi sosial, yaitu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara individu dan individu, individu dan kelompok maupun kelompok dan kelompok. Ya, jadi sebagai kesimpulan, sebagai refleksi, adakah yang mau memberikan refleksi atau memberikan kesimpulan terkait pembelajaran kita hari ini? Ya, jadi menurutnya kami sangat senang karena kami bisa saling berbagi informasi dan juga pendapat dari masing-masing orang di dalam kelompok kami. Jadi sebagai tugas untuk minggu depan, kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 3. Yang di halaman 103. Materi untuk minggu depan bisa dicari memang, bisa dipelajari memang, yaitu tentang proses interaksi sosial. Baik, pertemuan kita hari ini, sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Siap. Hormat. Ya, baik. Terima kasih.
Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat Ini siang. apa kabar? Baik. Baik Ibu, bagaimana kabar Ibu sendiri? Saya juga luar biasa baik, senang bisa bertemu dengan Ibu Irni, tenaga praktik saya, dan Ibu Ansi sebagai teman rekan hidup saya yang saya observasi terkait dengan kegiatan observasi di kelas 2 hari lalu. Hari ini bersama dengan PP saya akan melakukan pasca observasi dan beberapa pertanyaan akan saya sampaikan kepada Ibu Ansi. Baik Ibu Ansi, kita langsung saja berkaitan dengan observasi di kelas kegiatan pembelajaran pada hari Rabu tanggal 11 Oktober di kelas 10A. Bagaimana pendapat Ibu setelah kegiatan pembelajaran itu? Baik, pendapat saya dalam kegiatan pembelajaran di hari Rabu kemarin itu, dalam pembelajaran itu saya dapat menyampaikan materi dengan baik sesuai dengan dalam RP yang sudah disiapkan. Terima kasih. Apakah proses pembelajaran yang dilaksanakan itu sudah sesuai dengan yang direncanakan? Ya, pembelajarannya sudah sesuai dengan yang direncanakan. Bisakah Ibu menceritakan hal-hal yang dirasa memuaskan dalam kegiatan pembelajaran itu? Ya, jadi saya akan menceritakan sedikit hal-hal yang menurut saya sangat menyenangkan, sangat memuaskan dalam proses pembelajaran. Yang pertama Ibu, saya selalu memulai pembelajaran dengan materi yang baru itu dengan menyiapkan pertanyaan pemantik. Jadi itu semua siswa tuh hampir keseluruhan itu tuh sangat antusias dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Dan juga dalam pembagian kelompok siswa juga sangat antusias, mereka saling berkolaborasi karena saya membagi kelompok itu bervariasi dari siswa yang dianggap mampu, ada juga siswa yang kurang mampu, dan mereka mampu berkolaborasi dengan baik, mereka mampu menyiapkan dan menyajikan materi yang diberikan kepada mereka untuk dikerjakan dengan baik sampai dengan presentasi. Kira-kira apa yang menjadi kesulitan siswa pada saat kegiatan pembelajaran? Kalau yang menjadi kesulitan siswa dalam kegiatan pembelajaran itu, tidak semua siswa mampu menyampaikan materi atau menyampaikan pendapat secara terbuka, atau tidak semua siswa mampu menanggapi apa yang disampaikan atau penyajian materi oleh saya. Namun di situ saya harus membimbing mereka satu persatu agar mereka bisa mengerti dan tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Terkait dengan proses presentasi siswa setelah berdiskusi, apa yang menarik yang Ibu lihat dari proses presentasi peserta didik? Presentasi mereka berkolaborasi dengan baik, mereka saling memberikan kesempatan kepada teman-teman yang dianggap kurang mampu, teman-teman yang mampu, mereka saling berkolaborasi dalam menyampaikan pendapat-pendapat atau memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira apa yang menjadi kesulitan Ibu pada kegiatan pembelajaran? Kesulitan saya dalam kegiatan pembelajaran, salah satunya itu Ibu, saya sedikit kesulitan dalam membuat perangkat RPP yang berdiferensiasi. Menurut Ibu, hal-hal apa yang sudah Ibu anggap sudah mantap dan hal-hal apa yang menurut Ibu perlu ditingkatkan? Hal menurut saya yang sudah mantap, itu dalam penyajian materi. Hal-hal yang perlu ditingkatkan itu proses pengembangan diri saya sendiri. Ini kompetensi diri saya harus perlu ditingkatkan juga. Terima kasih Bu Ansi. Setelah observasi di kelas melalui kegiatan pasca observasi ini, menurut Ibu rencana pada pertemuan berikut seperti apa? Pertemuan berikut yang saya rencanakan itu saya harus bisa lebih mempersiapkan diri lagi, lebih matang lagi, supaya proses pembelajaran juga dan berjalan lancar dan bekerja sama dengan baik antara saya dan siswa. Baik, terima kasih Bu Ansi. Itu saja beberapa pertanyaan yang saya sampaikan dalam pasca observasi ini. Terima kasih juga kepada Ibu Ibni sebagai PP saya yang sudah berkenan untuk
menyaksikan hasil observasi ini. Jadi terima kasih, semoga sukses selalu untuk kita semua.